Halo semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada teman kalian tidak masuk? Ada teman-teman. Kenapa? Ini sakit perut. Oke, sakit perut. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang tahu nggak sih kali ini kita mau belajar tentang apa? Adaptasi malam minggu dan solusi menjaga lingkungan. Oke, Ibu mau sedikit nge-review tentang pembelajaran pada pertemuan pertama, yaitu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Dan? Menjaga lingkungan. Iya. Nah, ada yang masih ingat nggak contoh dari biotik dan abiotik itu apa? Ya, biotik. Abiotik apa? Udara. Biotik? Air, tanah. Kalau biotik tumbuhan. Nah, kan kita kemarin belajar tentang studi kasus kenapa air di dalam sungai itu pada mati ya. Nah, itu penyebabnya kira-kira apa? Tercemar. Nah, gimana sih caranya sungai yang tercemar itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya? Bersihkan. Terus? Oke, next ya. Kali ini kita akan belajar mengenai adaptasi makhluk hidup dan solusi menjaga lingkungan. Yang mana tujuan belajar pada kali ini yaitu yang pertama, kita bisa menganalisis hasil penyelidikan pertemuan pertama yang tadi udah kita review. Yang kedua yaitu siswa semuanya itu bisa menjelaskan 3 jenis adaptasi organisme, mulai dari morfologi, fisiologi, dan perilaku beserta contohnya. Yang ketiga yaitu merumuskan minimal 3 solusi konkret untuk mengatasi masalah pencemaran sungai dan menjaga ekosistem. Dan yang terakhir yaitu anak-anak bisa mempresentasikan hasil solusi secara singkat dan jelas secara perwakilan kelompok. Oke, next kita ke materi pertama. Nah, anak-anak coba perhatikan di layar terdapat 2 gambar. Yang pertama ada apa? Ikan dalam laut. Nah, yang kedua ada kaktus. Nah, menurut kalian, kok bisa sih kaktus yang sepanas itu bisa bertahan hidup, dan sedangkan air yang kayak banyak airnya itu juga bisa bertahan hidup? Dari mana mereka itu beradaptasi? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok bisa yang dengan cuaca yang panas itu, tapi kaktus bisa hidup, dan yang ikan dalam laut dalam ini airnya banyak, tidak ada panas juga ikannya bisa hidup? Iya, Mas Amir. Kaktus bisa hidup tanpa air karena dia memiliki itu cadangan air dalam batangnya. Ya, itu termasuk adaptasi terhadap lingkungannya. Jadi itu semua tumbuhan dan hewan itu memiliki adaptasi masing-masing. Yang mana kali ini kita akan belajar mengenai adaptasi. Nah, apa sih pengertian dari adaptasi itu? Apa menurut kalian? Dari contoh-contoh tadi yang Ibu ya, terus berkembang biak, terus meneruskan keturunan. Nah, misal kalau tidak ada keturunan, nanti organisme gagal beradaptasi dan terancam punah. Nah, lalu jenis-jenis organisme apa aja?
Ada 3 jenis, apa aja? Morfologi, Terus, fisiologi, terus perilaku. Oke, pintar banget. Nah, morfologi sendiri itu apa sih? Pengertian dari morfologi? penyesuaian bentuk atau struktur fisik tubuh organisme terhadap lingkungannya. Oke, morfologi itu adalah penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan. Misal contohnya nih, yang pertama ada kaktus. Bisa dibaca salah satu, Mbak Nisa. Jauh berubah jadi benih untuk mengurangi pembuangan air di turun. Nah, maksudnya apa sih, Mbak Nisa? Nah, maksudnya itu kan ini kan penyesuaian bentuk tubuh ya, yang mana daun berubah jadi duri. Nah, misalnya daun kaktus itu besar-besar, jadinya itu cadangan airnya itu habis di daun yang besar itu, yang mana kan tempatnya ini sangat panas banget. Nah, contoh yang kedua yaitu ada burung elang, yang mana bentuk tubuhnya itu yaitu paruh tajam dan kuku panjang. Nah, yaitu fungsinya terhadap lingkungannya yaitu memudahkan untuk menangkap mangsa dan seterusnya. Nanti kalian bisa pelajari. Nah, yang kedua yaitu ada fisiologi. Apa sih fisiologi itu? Oke, jadi fisiologi itu adalah penyesuaian fungsi tubuh atau cara kerjanya. Misal nih pada unta. Nah, unta itu kan mempunyai punuk ya fisiknya, yaitu bisa menyimpan lemak di bumi, yaitu sebagai sumber energi di guru. Nah, misal kalau unta tidak ada punuk, dia mau menyimpan energi di mana? Tidak ada kan? Nah, yang terakhir itu perilaku, namun ini ada sedikit typo. Nah, yang mana perilaku adalah tingkah laku, penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungannya. Nah, misalnya nih bunglon. Nah, bunglon itu kan bisa berubah-ubah ya, tergantung tempat untuk melindungi dirinya sendiri. Oke? Enggak. Sekarang Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini bisa dikerjakan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kelompok. Berarti ada berapa ini? Kan 4. Ada 4 kelompok, 4 orang. Buri? Oke, untuk waktu pengerjaan LKPD-nya itu 5 menit. Yang mana di LKPD itu sudah Ibu jelaskan semuanya terhadap lingkungan, terus contoh-contoh dari adaptasi. Bisa dimengerti ya? Ini kayaknya kok kurang semangat. Kenapa? Es breakingnya nanti sama Mbak Hori. Ayo dikerjakan ya. 4 tambah 1. Ada yang kesusahan dari per kelompok? Susah semua, kan tadi udah Ibu jelasin. Apa? Kenapa? Rewel? Nggak usah rewel. Nggak boleh rewel. Benar. Penjelasan diri apa maksudnya? Penjelasan, nah ini kan burung hantu. Lingkungan hidupnya kan pada malam hari. Nah, jenis adaptasinya itu apa ini? Ini termasuk morfologi, fisiologi, atau apa? Kenapa kok masuk ke dalam fisiologi? Penyesuaian bentuk tubuh. Kalau fisiologi, fungsi dari penyesuaian fungsi tubuh terhadap organisme, dan perilaku itu penyesuaian tingkah laku. Terus penjelasannya? Kenapa kok bisa masuk fisiologi? Gitu.
penjelasannya. Kenapa Bu? Ya kan tadi udah dijelasin sama Ibu. Kelompok lain ada yang kesusahan? Enggak, aman ya. Belakang sudah mengerjakan? Mbak Iliana, kelompoknya siapa saja? Terus yang dua siapa lagi? Oke, udah dikerjain? Oh ya, belum kan? Ayo dikerjain ya Mbak. Kelompoknya Mbak Elvira sudah? Kurang apa? Kesimpulan. Nah ini kan udah Mbak Elvira sebut-sebutkan. Nah, kesimpulan dari ini apa? Mari kita. Enggak ada dong, kan ini. Coba kenapa ini? Mbak Alia kelompoknya siapa? Ini mana? Oke. Diskusi bareng-bareng ya. Oke, sudah semuanya? Kurang berapa? Oke, waktunya sudah habis ya. Bisa perwakilan kelompok bisa mepresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau atau mau Ibu tunjuk? Tunjuk. Oke, kelompoknya Mbak Elvira. Salah satu ada yang maju mepresentasikan. Nggak apa-apa, sesuai ya sudah aja. Wes. Ayo Mbak Elvira. Ayo Mbak Kori maju. Nggak apa-apa, sesudahnya aja. Sudah. Ayo Mbak. Iya, ayo Mbak Lisa. Dari pertama, iya. Kaos. Ya, lanjut. Terus lanjut aktivitas selanjutnya. Ya, itu yang belakangan. Jatuh. Yang pertama, sejak korupsi. Itu membuat kebijakan karena buang sampah atau mendadak. Yang ketiga itu menggalakkan bersih-bersih. Sudah. Oke, apakah ada kelompok lain yang mau menanggapi atau menambahkan dari
Dari penyampaian dari kelompoknya Mbak Nisa sudah cukup. Kalau sudah cukup, oke, sepakat sependapat. Nah, kalau udah, jadi itu dari ketiga adaptasi tersebut kita juga perlu adanya penjagaan. Soalnya kan dari tumbuhan dan hewan itu misalnya tidak bisa menjaga tubuhnya, kita juga ikut membantu menjaganya. Oke, sebelum Ibu tutup, anak-anak semua bisa mengerjakan post-test yang sudah tertera ya, bisa di-scan barcode. Soalnya 10, waktu pengerjaannya 2 menit. Udah. Bisa di-scan semuanya. Ada yang terkendala? Apa? Apa? Sinyalnya buruk. A2. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Jalan. Apa? Itu apa? Dari bentuk diri. Bentuknya itu morfologi. Garap Mbak Salsa. Sudah selesai. Anak-anak semuanya, ada yang sudah selesai lagi? Waktunya tinggal 1 menit ya. Sudah semuanya? Siapa yang belum? Oke, ayo Ibu tunggu 1 menit lagi. Nah. Sudah semuanya. Oke, kalau sudah, ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini enggak? Ayo Mbak Zulfa. Perilaku. Terus contoh-contohnya apa? Terhadap lingkungan. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Zulfa. Oke, LKPD-nya bisa dikumpulin ya. Oke, pembelajaran kali ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang hadir dalam pertemuan kali ini dan sangat berpartisipasi dan aktif. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Oh iya, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.